Oke, kita mulai untuk yang rangkaian klemper selanjutnya yaitu rangkaian 3.2. Jadi rangkaian ini adalah rangkaian positif klemper atau klemper positif dengan bias negatif. Jadi biasnya negatif. Di mana biasnya negatif itu? Ini adalah bias negatif. Nah, yang bawah ini bisa kita tambahi dengan ground di sini. Ini sama dengan ground. Kalau yang 3.1 sebelumnya biasnya positif. Jadi untuk diketahui saja tegangan bias ini adalah tegangan DC konstan, tegangan yang konstan tetap. Kita lihat bias negatif. Nah, jadi bedanya dengan yang bias positif, kalau yang negatif ini plusnya tegangan bias ini terhubung dengan ground. Minusnya terhubung dengan kaki dioda yang ada di sini. Berbeda dengan yang positif, kalau sebelumnya pada video sebelumnya yang positif adalah yang ground, yang minusnya tegangan bias itu terhubung dengan ground, yang plusnya terhubung dengan dioda. Jadi cukup dibalik saja polaritasnya sehingga rangkaian klemper ini menjadi bias negatif. Oke, langsung ke poin pertama. At the time of positive half of the AC signal, jadi pada saat input positif pertama ini, pada saat input positif yang pertama ini, the diode get reverse bias by both AC input and bias voltage. Jadi dioda ini kondisinya reverse. Saya silang, kondisinya reverse. Jadi tidak sambung di sini. Kenapa bisa reverse? Dia reverse-nya diakibatkan oleh tegangan input positif ini, siklus positif, dan tegangan bias. Coba kita lihat pada tegangan bias dahulu. Tegangan bias ini yang negatif terhubung dengan anoda. Sedangkan di kaki anoda seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, di kaki anoda pada dioda itu untuk mencapai forward harus lebih besar 0,7 daripada katodanya. Jadi anoda harus lebih besar atau sama dengan 0,7 dari kaki katoda. Nah, ini harus dipegang ini. Kalau enggak lebih besar dari ini, maka diodanya akan reverse. Nah, untuk rangkaian yang kita bahas ini, malah sebaliknya, yang anoda itu tegangannya malah lebih negatif, lebih kecil, atau lebih negatif daripada katodanya. Yang katoda di sini kalau pada saat siklus positif, yang katoda ini akan menjadi positif. 0, 1, 2, 3 sampai tegangan maksimumnya VM-nya yang ada di sini. Sedangkan yang anoda yang plus malah negatif. Anggap saja umpamanya kita umpamakan VB-nya sama dengan 2 volt. Berarti di sini tegangannya minus 2 volt karena negatif. Minus 2 volt. Nah, di anoda minus, di sini positif, maka tidak akan forward, tidak akan on dioda ini sampai kapanpun pada saat siklus positif. Jadi seperti itu. Nah, untuk arah arusnya pada saat siklus positif, saya tulis di sini polaritasnya. Untuk arah arusnya seperti ini, ke kanan tidak akan melewati dioda. Nah, tidak akan melewati sini, saya silang. Langsung dia masuk ke R atau tegangan output. Dia kembali ke bawah sini. Jadi seperti itu arah arusnya yang merah itu ya. Jadi tegangannya langsung akan nampak pada outputnya. Nah, di sini due to this current flow through the load. Nah, jadi oleh karena diodanya itu reverse, maka arusnya langsung mengalir pada beban atau di sini tegangan output pada outputnya and maintain the voltage simultaneously dan menjaga ya, maintain itu menjaga, jadi antara input dan outputnya tegangannya sama atau sinyalnya sama secara bersamaan. Simultaneously itu secara bersamaan. Jadi input dan outputnya pada siklus positif yang paling pertama kali itu sama persis. Karena diodanya reverse dan arusnya langsung masuk ke output. Jadi seperti itu. Untuk simulasinya kurang lebih seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya detailnya akan kita lihat pada simulasi pada multisim ya. Ini jadi bentuk
GIF-nya saja. Nah, kita lihat sinyalnya sama dengan yang ada di sini. Jadi ada ada tegangan yang berada di bawah 0 karena biasnya negatif. Kalau biasnya positif dia di atas 0. Seperti terbang gitu di atas 0. Nah, sekarang bias negatif ada di sini, ada di bawah 0 sedikit ini. Tergantung besar kecilnya ini tergantung dari VB ini. Minus VB-nya berapa. Jadi seperti itu. Selanjutnya pada saat siklus negatif, at the time of negative half, the diode is in forward bias condition. Jadi pada saat sebelum ke sini coba saya buka simulasinya dulu ya, biar nggak terputus. Oke, ini untuk rangkaian simulasinya sama dengan yang ada di slide sebelumnya. Untuk tegangan biasnya saya buat minus 2 volt. Di sini ya, saya tulis 2 volt karena di sini sudah yang polaritas positif sudah masuk ke ground. Nah, ini untuk kapasitor dan resistornya masih sama nilainya 100 mikro dan 330K. Ini untuk sinyal input, ini untuk output, dan ini untuk tegangan kapasitor. Oke, langsung kita run ya, kita run. Oke, kita stop, cukup. Kita lihat sinyal input untuk yang pertama kali di sini, yaitu siklus positif yang pertama kali. Tadi dinyatakan bahwasannya dioda dalam keadaan reverse diakibatkan oleh tegangan input siklus positif, tegangan input siklus positif, dan tegangan bias. Maka arus akan langsung mengalir ke tegangan outputnya, bebannya. Nah, dan sinyal input akan langsung kelihatan pada output. Di mana itu? Nah, di sini. Nah, kita lihat ini kan sama persis dengan input. Ini outputnya, ini inputnya. Nah, ini tegangan kapasitor. Ini outputnya, ini inputnya. Sama persis, nggak ada bedanya. Oke, langsung kita kembali ke slide lagi untuk siklus yang negatif yang pertama. At the time of negative half, the diode is in forward bias. Jadi pada saat siklus negatif, dioda dalam kondisi forward atau on, hidup ya. Dikarenakan input AC, tetapi dia reverse dikarenakan tegangan bias. Nah, jadi seperti itu. Untuk siklus negatif ini yang saya buletin ini, nah ini siklus negatif, yang positif ada di bawah kan ya, yang negatif ada di atas. Nah, untuk siklus negatif ini, kondisi dioda ini akan forward dikarenakan oleh tegangan input dan akan reverse dikarenakan oleh tegangan bias. Itu dulu catatannya. Selanjutnya apa? Di sini show the diode conduct, sehingga diodanya akan on atau akan forward only when the AC input exceeds the bias voltage. Diodanya akan on hanya pada saat tegangan inputnya lebih besar atau melebihi tegangan bias. Tadi kan diumpamakan tegangan biasnya 2 volt. Nah, atau minus lah, minus 2 volt di sini ya, minus 2 volt. Maka pada saat tegangan inputnya melebihi minus 2 volt, anggap saja minus 2,7, minus 2,7, maka dioda akan langsung on. Dioda ini on. Jadi dioda akan forward pada saat V in lebih besar dari V bias. Lebih besar, anggap saja 0,7 ya, lebih besar 0,7 dari tegangan bias. Jadi seperti itu, V in lebih besar 0,7 dari tegangan bias. Dan pada saat forward, ini apa yang terjadi di sini pada saat forward, maka akan mengisi discharge the capacitor, hence we get the shifted signal at the output. Jadi oleh karena itu kapasitor ini akan terisi. Nah, ini plus minus, kapasitornya akan terisi. Oleh karena itu kapasitornya akan terisi. Selanjutnya
outputnya akan bergeser di sini, bergesernya ke sini ya. Nah itu karena dia di bias negatif, maka gesernya ke bawah sedikit. Jadi seperti itu. Besarnya tegangan yang ada di kapasitor berapa? Kalau kita tulis ini VC, tegangan kapasitor, maka sama dengan berapa? Sama dengan V in minus VB. Kenapa? Karena tegangan yang masuk ke sini itu dikurangi tegangan bias. Karena apa? Karena dioda akan forward pada saat tegangan inputnya sudah melebihi tegangan bias. Jadi sisanya V in minus V bias. V in minus V bias, VB. Jadi sisanya setelah tegangan bias, umpamanya tegangan biasnya minus 2, berarti minus 3, minus 4, minus 5. Kita umpamakan VIN-nya, VM-nya itu minus 5, di sini anggap saja minus 5 volt. Maka minus 3, minus 4, minus 5 masuk di tegangan kapasitor di VC. Jadi seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada saat dioda ini masih reverse? Jadi pertama kan tegangan inputnya kan dia akan naik ke bawah ya, maksudnya ya akan naik ke bawah, ini akan semakin minus secara bertahap kan ya, minus 1, minus 2. Nah, pada saat sebelum dia melewati tegangan bias dan tegangan dioda, apa yang terjadi? Arusnya akan mengalir ke R. Nah, akan mengalir ke sini. Saya kasih tanda merah. Akan mengalir ke sini. Nah, ini pada saat tegangan input masih lebih kecil dari tegangan bias, akan mengalir ke sini. Jadi akan mengalir ke sini. Saya kasih garis gini. Mengalir ke R. Nah, karena dia mengalir ke R ini atau tegangan output ini, maka akan nampak sedikit di sini. Nah, akan nampak sedikit di sini. Sebesar VB ini, makanya ditulis VB ini. Pada saat VB-nya sudah terlewati, umpamanya minus 3, maka arus akan berpindah. Nah, arus akan berpindah ke dioda. Jadi setelah ini pada saat V in lebih kecil dari V bias. Nah, pada saat sudah lebih besar dari V bias akan mengalir ke sini arusnya dan mengisi kapasitor. Nah, ini pada saat ini V in lebih besar dari VB. Kalau V in lebih kecil dari VB akan lewat di R. Pada saat V in lebih besar dari VB akan lewat ke dioda. Pada saat lewat di R, maka akan nampak pada output seperti ini. Nah, tegangan yang kecil ini di sini di bawahnya 0 kecil ini. Nah, terus setelah tegangan itu sudah melewati VB, maka akan lewat ke dioda dan akan masuk ke kapasitor, akan ngisi kapasitor sebesar ini. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat simulasinya. Oke, ini pada saat siklus negatif input ya, ini outputnya. Nah, kita lihat di sini untuk tegangan biasnya adalah minus 2 atau 2 volt di sini. Jadi pada saat tegangan input negatif ini, maka di outputnya akan negatif juga. Sebesar apa di sini? Sebesar tegangan bias. Nah, sebesar tegangan bias. Dia minus 2,5 karena ada tegangan ditambahi dengan tegangan drop pada dioda ini. Jadi di dalam dioda ada tegangan drop, makanya dia sampai minus 2,5. Di sini diasumsikan untuk simulasinya 0,5. Tegangan kurang lebih 0,5 ya, saya ambil di sini 0,5-nya. Jadi minus 2 ditambah minus 0,5 sebagai tegangan dropnya dioda. Apa yang terjadi setelah di puncak ini? Nah, pada saat 2,5 separuh di sini ya, apa yang terjadi? Dioda akan on. Dioda ini akan on dan mengisi kapasitor. Nah, kita lihat akan mengisi kapasitor. Kapasitornya di sini. Akan mengisi, sebentar, saya samakan waktunya ya, 662. Nah, di sini akan mulai mengisi kapasitor di sini cas. Kan naik di sini ya.
Nah, setelah itu akan penuh kapasitornya sebesar apa tegangannya? Sebesar 2,5 volt. Ya, jadi V peak-nya, V peak negatifnya minus 5, di sini peak negatifnya minus 5, maka di sini minus 2,5, di sini juga 2,5 juga. Tegangan kapasitor 2,5, di sini biasnya juga 2,5 karena terpengaruh oleh tegangan dropnya dioda. Jadi 2 volt tegangan biasnya sendiri dan tegangan diodanya adalah tegangan dropnya, yaitu di sini di simulasi ini 0,5. Kadang pada saat kita praktekkan juga 0,6, nggak ada masalah. Dan setelah tegangan negatif, siklus negatif ini melewati 2,5, dia akan mencharging kapasitor yang ada di sini. Jadi seperti itu, makanya tegangan kapasitornya naik jadi 2,5. Nah, sebelum itu apa yang terjadi? Sebelum minus 2,5, maka tegangan akan nampak di outputnya. Bisa kita lihat di sini, tegangan akan nampak di sini terus. Ya, tegangan akan langsung nampak di output. Nah, setelah itu kan berjalan terus. Dia akan ke siklus positif yang kedua. Siklus positif selanjutnya di sini. Nah, pada saat siklus positif, nah ini ya. Nah, ini siklus positif untuk tegangan kapasitornya sama seperti sebelumnya, dia cenderung konstan karena pemilihan karena pemilihan R dan C yang nilainya cukup besar ya. Dia cenderung konstan walaupun ada dropnya sedikit. Ini drop sedikit kecil sekali. Nah, karena dia ada proses charge discharge. Selanjutnya apa yang terjadi pada saat siklus positif yang kedua? Siklus positif yang kedua ini, nah di kapasitor kan sudah nyimpen nih tegangan. Di sini kan sudah nyimpen tegangan sebesar, tadi kita contohkan 2,5. Nah, terus pada saat siklus positif yang kedua, nah, untuk siklus positif yang kedua, ini polaritasnya ya, saya kasih warna lain aja. Hmm, biar nggak sama, saya kasih ini. Untuk siklus positif yang kedua, ini siklus positif yang kedua, ini ya. Jadi plus, minus, plus, yang bawah ini minus. Nah, di sini ada tegangan V in dan di sini ada tegangan V in minus VB, yaitu 2,5. Di sini ada 5 volt, di sini ada 2,5 volt. Dan diodanya reverse. Ini kan reverse pada saat siklus positif, mutlak reverse. Sudah. Jadi tegangan yang dikeluarkan atau tegangan yang masuk ke R ini searah dengan jarum jam ya. Nah, searah dengan jarum jam. Ini saya coret karena siklus positif yang kedua ya. Saya coret siklus positif yang kedua. Tegangannya arah arusnya searah dengan jarum jam langsung melewati ke R atau tegangan output, V output ini. Jadi berapa tegangannya? Yaitu tegangan pada saat siklus positif yang kedua, yaitu tegangannya V in plus VC. Dalam hal ini V in-nya 5 volt, jadi tegangan untuk siklus positif yang kedua, yaitu V output-nya sama dengan V in plus VC. V in-nya kita anggap saja 5 volt, plus VC-nya 2,5 volt. Jadi pada simulasi tadi kurang lebih ketemunya 7,5 volt. Coba kita lihat pada saat siklus positif yang kedua apakah tegangannya 7,5 volt. Kurang lebih ya, tidak harus pas 7,5. Nah ini 7,47. 7,47. Jadi kalau dibulatkan 7,5 kurang lebih ya. Jadi tegangan pada saat siklus positif yang kedua, sekarang ini siklus positif yang kedua, tegangan input dan tegangan yang tersimpan pada kapasitor akan mengalir ke V output. Jadi V outputnya merupakan akumulasi dari V in plus VC. Jadinya 7,5. Untuk tegangan di sini, tegangan kapasitornya tetap. Nah, dia 2,5, kurang lebih 2,5. Jadi seperti itu. Nah, yang kecil ini akibat tegangan bias, dan di sini adalah tegangan akumulasi V in plus VC.
Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas yang nomor 4, rangkaian yang nomor 4 yaitu rangkaian klemper negatif. Baik itu menggunakan bias positif ataupun bias negatif pada video-video selanjutnya. Terima kasih.